Ini bahaya nih. Aduh, nanti aku gimana ya? Hai semuanya, welcome back to Isana Research Channel. Hari ini, seperti beberapa video sebelumnya, aku tidak sendirian. Nah, hari ini aku mengajak seorang mahasiswa yang menurutku perjalanan hidupnya itu bisa sangat menginspirasi untuk kita semua yang menonton video di channelku. Nah, silakan memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan, nama saya Elvani Kostafina Jembermias, bisa dipanggil Elva. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan kedokteran di Hubei University of Science and Technology, Kota Xianing. Nah, teman-teman, waktu kalian dengar perkenalannya Elvani, dia itu menempuh pendidikan kedokteran ya, Ya, di kedokteran. salah satu universitas di Hubei Ya, Hubei Province. Province. Oke. Dan teman-teman, kalau kalian tahu, Hubei itu adalah sangat connect dengan kata Wuhan. Nah, Elva mungkin bisa jelasin sedikit apa sih koneksinya Hubei dan Wuhan supaya orang tuh juga ngerti Hubei, Wuhan tuh maksudnya apa sih? Jadi Wuhan itu adalah ibu kota provinsi dari Hubei. Jadi Wuhan itu ibu kota, sedangkan Hubei itu nama provinsinya. Hmm, Seperti itu. Dan kalau kota saya sendiri, tempat menempuh saya pendidikan, kalau diibaratkan di Indonesia itu seperti Surabaya dan Malang. Surabaya itu adalah Wuhan, dan Malang itu adalah Shening, tempat saya menempuh pendidikan. berapa jarak kalau misalnya naik kendaraan umum gitu, misalnya mobil gitu dari tempatnya Elva ke Wuhan itu berapa lama? Kalau naik mobil biasanya 1 jam, tapi kalau naik kereta 20 menit kurang lebih. Berarti lumayan dekat ya? Ya lumayan deket, Kak. Lumayan dekat. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih ya, apa sih kenapa sampai aku itu minta Elvani untuk bisa bercerita di video kali ini? Karena aku tuh pengen tahu dan pengen supaya semua teman-teman yang mendengarkan video ini juga mengerti dan memahami apa sih yang pernah Elvani alami beberapa bulan yang lalu. Seperti yang kita tahu semuanya ya, yang pasti sudah sangat sering mendengar kata Wuhan, Wuhan, Wuhan. Dan dia, Elvani ini, adalah seseorang yang ada di sana, di dekat Wuhan. Nah, bisa nggak Elvani ceritakan bagaimana perasaanmu, bagaimana apa sih yang kamu lihat di sana, apa yang kamu alami di sana pada saat berita-berita tentang virus ini sudah semakin meluas ke negara-negara lain. Jadi waktu awal virus ini sebenarnya masih biasa aja, masih beraktivitas seperti biasa. Tetapi semenjak pandemi ini terus meluas, menyebar, itu sudah semakin kayak, ya walaupun namanya mahasiswa kedokteran, tapi tetap aja ada rasa takutnya. Karena pertama menganggap kayak biasa aja, tetapi karena terlalu banyak korban yang berjatuhan, akhirnya sudah mulai seperti, ada rasa-rasa ketakutan tertentu seperti itu. Nah, Terus terus. uh, ya udah merasa takut, khawatir, sudah pasti seperti itu. Ada rasa putus asa juga, tapi tetap percaya bahwa kita pasti akan diberi pertolongan oleh Tuhan. Oke, berarti sempat merasa takut ya, Iya. khawatir. Nah, pada saat Elvani merasakan takut, khawatir seperti itu, apakah masih tetap berkuliah seperti biasa atau eh, apa namanya kegiatan belajar mengajar tuh sudah kayak dihentikan atau mulai online atau seperti apa sih yang kamu alami di sana? Jadi pada saat wabah ini semakin meluas, di situ puji Tuhannya kita sudah selesai semester seperti itu, Kak. Jadi sudah masuk pada liburan winter. Jadi kondisinya memang saat itu lagi liburan. Dan sudah ada beberapa teman yang balik ke Indonesia atau kembali ke negara mereka masing-masing. Ada yang traveling seperti saya contohnya salah satunya.
pada saat itu masih sempat traveling sebelum akhirnya kembali ke asrama dan betul-betul lockdown. Lockdownnya itu pada tanggal 23 Januari mulai lockdown. Oke, berarti 23 Januari. Nah, setelah lockdown itu yang 23 Januari itu, apa yang kalian boleh lakukan dan tidak boleh lakukan di sana? Sudah mulai terjadi pembatasan untuk tidak boleh keluar kalau nggak urgent seperti itu, Kak. Jadi harus stay di dorm dan suhu itu terus diperiksa setiap harinya pada sore hari. Dari kampus pasti akan mengecek suhu kita seperti itu dan membagikan masker kepada kita. Jadi kita terus pakai masker walaupun sekalipun itu dalam ruangan, Kak. Jadi kita tetap menggunakan masker. Terus waktu lockdown itu betul-betul masyarakatnya itu sangat jarang begitu keluar untuk rumah. Mereka itu disiplin, Kak, seperti itu. Dan supermarket itu hanya buka dalam waktu-waktu tertentu seperti itu. Nah, itu kan masa-masa lockdown ya. Terus aku dengar-dengar, silakan konfirmasi juga setelah ini. Elvan itu dan beberapa teman-teman yang lain itu sempat ke Natuna ya? Dievakuasi ke Natuna ya? Ya. Iya, Kak. Kita evakuasi dari itu prosesnya dari tanggal 1 Februari. Jadi 1 Februari siang itu kita sudah berangkat dari kota masing-masing, seluruh WNI berangkat dari kota masing-masing untuk ke bandara internasional yang ada di kota Wuhan. Jadi kita berangkat dari kampus kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing, dan tiba di Wuhan itu pada sore hari. Seperti itu, Kak. Dan kita harus mengisi data-data kita sebelum akhirnya keberangkatan ke Indonesia. Pada saat kalian diinformasikan, mahasiswa Indonesia di sana pasti banyak ya? Iya. Pada saat kalian diinformasikan bahwa oke, mahasiswa Indonesia akan dievakuasi ke Wuhan. Respon dari Elvani dan teman-teman sesama Indonesia itu gimana sih? Bisa ceritakan nggak? Dievakuasi dari Wuhan ke Indonesia ya, Kak? Iya. Jadi, puji Tuhan, semenjak pandemi itu terjadi, kita terus dikontrol dari Kemenlu, juga dari KBRI Beijing, seperti itu, Kak. Jadi, saya sendiri masuk sebagai anggota pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Kota Wuhan, cabang Wuhan, seperti itu, Kak. Jadi kita melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan juga KBRI Beijing untuk keberangkatan pulang. Dan sebelum pulang kita sempat untuk menjaga kehidupan kita tetap stabil di sana, pemerintah KBRI Beijing mengirimkan kita untuk kebutuhan logistik seperti itu, Kak. Dan akhirnya beberapa hari sebelumnya itu kita dihubungi bahwa kita akan dievakuasi. Rasanya reaksi orang pasti beda-beda ya, Kak. Kalau sebelumnya kalau pengalaman pribadi saya, awalnya tuh pengen banget balik Indonesia pada saat pandemi terjadi. Tapi melihat semangat warga atau masyarakat Wuhan, masyarakat di Provinsi Hubei yang begitu semangat, disiplin, dan saling support satu sama lain itu, di situ saya melihat sisi positifnya, kayak sekalipun kita lagi lockdown, sekalipun kita lagi jatuh, kita harus saling menolong, kita harus saling support seperti itu. Jadi rasa ingin untuk kembali ke Indonesia itu mulai menipis, Kak, tapi tetap bersyukur dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Jadi ada yang senang, ada juga yang sedih akhirnya mau meninggalkan Provinsi Hubei. Jadi reaksinya itu bermacam-macam, Kak. Iya ya, karena bisa dibilang kan meninggalkannya itu dalam kondisi yang sedang tidak begitu stabil ya. Iya. Lain kalau misalnya kondisinya itu kayak meninggalkan untuk liburan itu ya pasti beda ya perasaan. Beda. Kalau lagi liburan pasti senang, tapi kalau misalnya dengan kondisi seperti ini adalah rasa sakit, kayak kasihan, iba seperti itu. Iya. Kembali ke Natuna. Pada saat sudah sampai di Natuna, apa yang kalian lakukan? Di sana 2 minggu ya, 14 hari ya? Iya, 14 hari. Apa sih aktivitas mahasiswa yang dilakukan di sana? Jadi yang mahasiswa observasi di Natuna itu
WNI lebih tepatnya, bukan hanya mahasiswa, soalnya ada beberapa WNI juga yang berdomisili di Provinsi Hubei ataupun yang lagi liburan di Provinsi Hubei seperti itu. Kegiatan kita itu terjadwalkan, Kak. Jadi pagi kita bangun jam 5, bersih-bersih, siap-siap, membersihkan hanggar kita karena kita tinggal di hanggar. Terus setelah membersihkan jam 6 pagi itu kita olahraga, senam. Senam yang dipimpin oleh TNI. Terus jam 7 itu kita ada sarapan. Setelah sarapan beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi jam 8 pagi itu kita juga pemeriksaan suhu. Jadi suhu kita dicek pada pagi dan malam hari. 2 kali sehari pengecekan suhunya. Juga pengecekan tekanan darah seperti itu, Kak. Itu sih kegiatan kita. Kegiatannya itu beragam. Dan kalau sore hari itu dari tim psikolog seperti itu, Kak. Kayak kita main bersama seperti itu. Banyak hal yang dilakukan. Berarti banyak apa ya, kayak kalian tuh benar-benar diobservasi, terus dijaga baik itu secara fisik dan juga psikisnya gitu ya. Iya, Kak. Dan kita disediakan tenaga psikolog seperti itu. Jadi kalau kita lagi butuh teman untuk cerita, butuh masukan, kita bisa konsultasi dengan psikolog yang telah disiapkan. Terus begitupun dengan kondisi makanan yang kita konsumsi, air yang kita gunakan juga diperiksa seperti itu, Kak. Jadi betul-betul kesehatannya itu sangat diperhatikan seperti itu. Kebutuhannya diperhatikan. Apapun yang kita selama itu baik yang bisa membuat kita menjadi lebih baik pasti sangat dipenuhi sama pemerintah Indonesia, Kak, seperti itu. Dan kita juga disiapkan hiburan untuk ada yang kalau misalnya suka musik, ada alat musik seperti keyboard, gitar, karaoke. Terus yang suka olahraga ada bola voli, ada tenis meja maupun bulu tangkis. Seperti itu. Kalau Elvani sukanya olahraga apa? Di sana sempat olahraga nggak? Olahraganya cuma saat kalau senam, Kak. Oh, ada senam juga ya? Iya, senam yang setiap pagi itu. Jadi setiap pagi itu kita pasti senam pakai Aster Dance. Oh. Kalau misalnya olahraga yang mau sendiri dari keinginan diri, nggak suka olahraga. Jadi biasanya karaoke, Kak. Karaoke. Iya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, teman-teman semua yang menonton bahwa pengalaman Elvani di Natuna itu benar-benar dari pemerintah itu menyediakan semua ya untuk menjaga supaya mereka sehat secara fisik dan juga secara psikis, secara pola pikir. Bisa aja kan kalau stres gitu malah jadi sakit atau kepikiran atau gimana ya. Oke. Setelah dari Natuna, lalu kemana? Jadi kita meninggalkan Natuna itu pada tanggal 15 Februari, Kak. Sekitar jam 12 siang. Seperti itu, kita ke Perdana Halim Kusuma di Jakarta dan kembali ke daerah masing-masing seperti itu. Di sana pun saat tiba di Jakarta kita dijemput oleh pemerintah kita masing-masing, provinsi masing-masing seperti itu, Kak. Ataupun yang mewakili dari pemerintahan seperti itu. Nah, berarti dari Halim itu saya ke Makassar bersama beberapa teman saya, anak Toraja dan anak dari Sulawesi Selatan. Kita berangkat ke Makassar, kemudian kembali ke daerah masing-masing. Seperti itu. Berarti Elvani dari sekitar 15 Februari ya? Sudah? Iya. 15 Februari sampai hari ini 1 Mei ada di Toraja. Bener banget, Kak. Ya, oke. Pertanyaan ini 2 pertanyaan terakhir. 2 pertanyaan terakhir. Nyesal nggak sih kamu itu sekarang ada di Indonesia, terkhususnya Toraja, di mana sekarang ini virus itu tuh lagi menyebar-nyebarnya. Sementara kasarannya gini loh, kamu tuh kayak keluar dari tempat yang mana virus itu berasal, maunya itu untuk menyelamatkan diri kan, tapi tiba-tiba datang ke sini dan ternyata virus itu lagi naik-naiknya di sini.
gimana? Kamu nyesal nggak sih untuk balik ke Indonesia atau seperti apa? Kalau penyesalan sendiri, jujur itu tidak ada, Kak. Kalau sedih sudah pasti ada, tapi kalau misalnya penyesalan tidak ada. Karena bagi aku sendiri, dan pasti kebanyakan bagi WNI-WNI yang sudah observasi di Natuna, nggak ada yang perlu disesalin, Kak. Karena semua itu sudah diatur sama Tuhan. Jadi bersyukur untuk kondisi apapun yang kita alami, sekalipun saat ini wabah sedang melanda Indonesia, tapi it's okay, Kak. Soalnya kita di sini aman juga bersama keluarga kita, seperti itu. Setidaknya kita di negara sendiri. Jadi tetap bersyukur. Walaupun pasti juga ada titik jenuhnya, Kak. Karena sudah berapa kayak di Cina, di Tiongkok, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Mulai dari tanggal 30 Januari. Tiba ke Indonesia, pengen senang-senang, ternyata di Indonesia virus ini datang. Jadi kayak, wah, jenuh kayak, waduh, udah karantina, udah berapa lama ini? Seperti itu. Jadi pasti ada titik jenuhnya, tapi juga bersyukur banget. Nggak ada penyesalannya. Ya, jadi poinnya adalah tidak ada penyesalan ya, karena Iya, Kak. kalau yang aku pelajari dari Elvani ini, walaupun di Indonesia ada virus ini, tapi jauh bisa lebih bersyukur karena semua itu dihadapi tidak sendiri ya, dihadapi Iya, Kak. dengan keluarga, dan juga pasti aku yakin kamu tuh belajar banyak lah ya dari pengalaman ini. Banyak banget. Nah, Banyak banget hal positif yang bisa kita pertanyaan pelajari dari terakhir di yang sini. itu yang mau kutanyakan, apa sih pelajaran yang menurutmu paling mengena dari sekitar bulan Januari sampai hari ini? Pelajaran apa sih yang sedang Tuhan itu mau supaya kamu pelajari dari semua pengalaman-pengalaman ini? Paling pertama itu, bagaimana kita menyerahkan seluruhnya pada Tuhan. Apapun yang kita alami, tetap berserah sama Tuhan. Itu yang betul-betul Tuhan betul-betul lagi bina dalam diri aku untuk kayak, kamu itu punya Tuhan, kamu pasti bisa seperti itu. Karena ini semua bisa terjadi atas izin Tuhan. Karena seperti ibarat sehelai rambut pun gak akan ada yang rontok kalau itu gak izin Tuhan. Seperti itu, Kak. Jadi tetap kayak kembali bahwa Tuhan itu punya jalan. Tuhan izinkan terjadi karena ada maksud dan tujuannya seperti itu. Terus lebih belajar disiplin juga. Dari pandemi ini kita bisa belajar untuk lebih mendisiplinkan diri. Bagaimana kita menjaga pola hidup yang sehat. Banyak hal pokoknya, hal-hal positif yang kita bisa bisa pelajari dari pandemi ini. Sudah? Ya, itu yang paling banyak aku pelajari sih. Bersabar juga, seperti Sabar. berserah, bersabar, dan menjaga pola hidup sehat. Ya, ya, aku yakin pasti kalau mau diceritakan atau mau dituliskan itu pengalaman ini banyak banget ya. Karena Banyak banget. Elvani mengalami langsung dan kasarannya itu kayak harus keluar dari suatu tempat secara terpaksa karena virus ini kayak gitu. Tapi di ujung semuanya tetap bersyukur, tetap sehat ya, dan sekarang sudah Iya, bisa puji Tuhan. berkumpul bersama keluarga. Benar banget, Kak. Oke teman-teman semuanya, makasih yang sudah mau mendengarkan sharing perjalanan hidup dari Elvani, kurang lebih sekitar dari Januari ya, sampai awal Mei ini, dan kiranya video ini menginspirasi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola pikir dengan sehat, dan menjaga pola makan juga sehat, supaya kita tidak terkena virus itu. Oke. Oh iya, Kak, bisa menambahkan dikit nggak, Kak? Mau menghimbau untuk masyarakat Indonesia sih, Kak, ini. Bagi masyarakat Indonesia tetap semangat, belajar untuk mentaati, mendengarkan himbauan pemerintah, tetap hidup disiplin seperti itu. Kalau dibilang A, lakukan A, karena itu demi kebaikan kita bersama. Saat pandemi ini sedang terjadi, ini bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan satu sama lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Itu bukan saatnya. Ini saatnya untuk kita bersama-sama bangkit, saling membantu, saling menopang seperti itu. Kita bisa belajar dari masyarakat
di Provinsi Hubei sebelumnya, bahwa mereka itu sangat hidup disiplin dan saling tolong-menolong pada saat pandemi ini terjadi. Karena itu adalah salah satu kunci untuk bagaimana agar pandemi ini cepat terselesaikan. Seperti itu, Kak. Dan semangat, salam sehat Indonesia. Wih, salam sehat ya. Oke, makasih ya Elva udah mau cerita-cerita, sudah mau berbagi. Kiranya video ini, sharingnya Elvani bisa menginspirasi semakin banyak orang yang mendengarkan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa di luar sana ya, untuk bisa lebih bersyukur dan tetap semangat bagi yang sedang kuliah online, terutama ya, karena banyak yang mulai kelelahan dengan perkuliahan online ini. Oke, thank you so much semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya channel ini. Oke. Dan like ya. Dan like ya. Dadah. Dadah, salam sehat.